Perseteruan panas yang terjadi antara Dodi Sudrajat dengan Faisal hingga saat ini masih terus berlangsung dan semakin menjadi polemik. Dimulai ketika terjadi perebutan hak waligala, hingga saat ini yang masih menjadi perdebatan adalah rencana pemindahan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam sang ibundanya, yang mendapat tentangan keras dari Faisal dan juga berbagai pihak. Dan yang mengejutkan, Dodi Sudrajat dilaporkan ke polisi oleh seseorang yang bernama Rofi I yang menjabat sebagai Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara. Hal ini dilaporkan ketika Rofi I membuat sebuah video di mana jika Dodi Sudrajat membatalkan rencana pemindahan makam Vanessa, maka dirinya akan memberikan sebuah handphone kepada Dodi Sudrajat. Namun video tersebut malah diduga digunakan oleh Dodi Sudrajat untuk mencemarkan nama baiknya. Hingga melihat hal tersebut, Rofi I melaporkan Dodi Sudrajat ke Polda Metro Jaya. Lalu seperti apa tanggapan Faisal atas dilaporkannya Dodi Sudrajat ke polisi dengan dugaan pasal pencemaran nama baik? Itu tentu ditanyakan kepada Pak pengusaha apa tadi kamu bilang? Iya, harus ditanyakan ke dia. Saya hanya membaca-baca di YouTube aja. Nah, saya nggak tahu. Dia alasannya tidak terima. Ya kalau saya sih kalau memang itu alasan dia, saya setuju itu. Memang saya sangat setuju untuk tidak dipindahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh siapa tadi namanya pengusaha Rawan, ya saya setuju banget. Pak Rafi'i deh kalau nggak salah, Pak Rafi'i itu ketua BKN deh kalau nggak salah. Ya. Enggak, dia orang Kediri, orang mana katanya tadi saya lihat. Mana saya orang dari sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah madaqatillah wa farajahallah. Jadi prinsip dalam hidup adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat, itu korbannya saya sendiri. Jadi kemarin saya bikin video, kenapa sih Pak Dodi ini kok tidak menjadi manusia yang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab, yaitu bertobat. Nah akhirnya spontan saya kebetulan di counter HP, lalu saya bikin video. Nah bikin videonya untuk Pak Dodi yang terhormat, jika Anda mengurungkan niat untuk membongkar makam almarhumah Vanessa, karena beliau ini orang baik ya, di akhir hayatnya Masya Allah semua berduka. Nah ternyata video saya itu disalahartikan gitu loh. Saya maunya kalau Anda mau menghentikan rencana pembongkaran makam, maka saya akan berikan Samsung Z Fold 3, itu serius itu. Ternyata video saya itu di moonscreen, kemudian dimasukkan Instagramnya dia, dan ada tulisan, jangankan HP, pabrik Samsungnya saja saya akan menolak. Dan yang paling menyedihkan adalah kebaikan ketulusan saya itu dikatain biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi di moonscreen itu ada foto saya, ada nama saya. Dan saya hari ini kebetulan tidak sengaja ketemu sama Mbak Meriska. Lah kok laporannya Mbak Merisa sama Mbak Emma ya? Iya, Ma. Mbak Emma Waroka ini. Iya. Jadi ini semua adalah takdir Allah. Mudah-mudahan dengan didampingi Bang Rasman, saya juga baru kenal karena saya datang ke sini nggak ada pengacara. Saya jauh-jauh dari Kediri, Jawa Timur, penjual nasi rawon bidadari. Tapi ini demi kehormatan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak boleh diceritakan sedikit pun kejelekannya, aibnya. Ceritakanlah baik-baiknya. Saya juga ingin sampaikan, karena terkait dengan almarhumah Vanessa Angel, kemudian saudari Puji, kemudian kemudian Dodi. Nah ini sudah saya lihat beritanya itu setiap hari itu makin memuncak. Dan bahkan ada seorang lawyer yang sampai dihajar oleh netizen sedemikian rupa. Dan tadi malam saya lihat masih sampai ada pakai tutup kepala seolah-olah orang yang kurang dikenal. Nah, saya kira saya tidak dalam posisi pansos dalam persoalan ini. Ini perlu diingat ya. Karena Mbak Emma Waroka,
Mbak Marisa Ica, Rasman Arif Nasution, Pak Rofi ini kita sudah orang-orang dikenal. Ini dalam rangka empati yang tinggi terhadap almarhumah Vanessa Angel dan suami. Karena itu tadi Mbak Emma Waroka diskusi dengan saya, kita melihat bahwa memang memenuhi unsur tentang pelanggaran undang-undang IT pasal 27, pasal 45 perubahan dan 310 311 KUH pidana tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan menyebar berita bohong. Begitu juga dengan ketentuan Pak Robi. Ini tentang tindakan seorang Dodi. Jadi kalau saya lihat sekarang, ini yang korban itu adalah Gala. Tapi yang bermain ini patut diduga kepentingannya adalah Dodi. Lalu dibawalah nama Fuji. Nah Fuji ini orang yang diberi oleh Allah kesempatan untuk menjaga anak almarhumah, dirawat dengan baik. Kemudian orang tuanya almarhumah merasa kurang nyaman terhadap Fuji. Oh ini diekspor demikian rupa. Dan saya sudah lihat juga Mbak Marisa ini sudah sempat bertemukan dengan seorang pengacara. Tapi itu pun tidak ada juntrungan. Kenapa? Karena ini belum dilihat di mana sih akar persoalan. Akar persoalannya adalah proses saudara Dodi. Karena dia yang sekarang patut diduga secara terang-terangan mempermasalahkan sejarah masa lalu dari anaknya sendiri. Ini dalam dugaan saya. Ini akar masalah. Jadi kalau udah dipanggil ini Dodi proses hukum, Insya Allah dipanggil. Iya. Maka tak hanya mengomentari jika Dodi Sudrajat sudah dilaporkan ke polisi, pihak Faisal dan keluarga pun kini sudah memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang diduga telah melakukan ujaran kebencian kepada keluarga Faisal. Pihaknya pun mengingatkan bahwa apapun yang telah dibuat di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Selain itu, Emma Waroka yang selama ini menjadi sahabat dari Vanessa Angel terlihat sudah habis kesabarannya dengan Tiara Marlin yang diduga telah melontarkan fitnah kepada Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang kini telah tiada untuk selamanya. Pak Haji tetap intinya kepada kami sebagai kuasa hukum minta sebaik-baiknya menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi tadi Pak Haji dan Ibu juga meminta tolong kepada kami sebagai kuasa hukum. Ya, saya menyampaikan secara terbuka mensomasi bagi para pihak yang masih juga menyampaikan hal-hal yang tidak benar terhadap keluarga Pak Haji, termasuk Kak Fuji, Mas Fadli, yang banyak mencibir ataupun juga banyak membuling di media sosial dan pihak-pihak yang berbicara tanpa ada bukti, memfitnah. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti sampai nanti Januari kalau masih ada seperti itu, tidak tertutup kemungkinan kita akan melaporkan para pihak yang menyampaikan hal-hal yang bohong ataupun mencemarkan nama baik keluarga Om Haji Faisal. Sudah ada Bang akun-akunnya? Sudah ada beberapa. Ya banyak. Makanya kita lihat. Untuk pencemaran nama baiknya yang sudah Abang kantongin yang seperti apa tuh Bang? Adalah banyak. Nanti akan kita sampaikan. Jadi bukan berarti Om Faisal ini diam-diam, tapi beliau juga ibaratnya menerima. Tapi selama ini beliau juga sudah mengalah. Tapi kalau masih ada oknum-oknum yang masih melakukan hal seperti itu, kita tidak sungkan atau tidak segan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Soalnya Sifatnya itu fitnah. Ada deadline untuk mereka? Tanggal 12 sama dengan deadline ini. Tanggal 12 deadline-nya. Masih ada yang seperti itu. Kita akan memproses dan kita akan mempelajari lebih dalam, mempelajari lebih lanjut. Bila mana unsur yang terpenuhi, kita akan laporkan. Yang sudah terdata itu apakah harus minta klarifikasi? Permintaan maaf secara terbuka juga? Kalau masih bisa diselesaikan, dia minta maaf kepada Om Faisal dan keluarga dan tante, kita terima. Tapi bila mana tidak mengakui perbuatannya, tidak juga menyelesaikan kepada kita, ya kita akan melaporkan. Pokoknya aku juga pesan di sini. Nanti setelah tahun baru
Kak Fuji pulang, kita akan duduk bersama, kita akan mencari akun-akun orang-orang oknum yang selama ini menyela Fuji. Kita akan cari yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar, yang memfitnah, kami akan laporkan. Baik pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE dan yang lain-lainnya kita akan cari. Saya sudah bicara sama Om sama Tante kemarin, juga buat Bang Fadli semua, saya sebagai kakak, sahabat Nas Bibi sudah menganggap mereka seperti adik. Jadi kalau sampai setelah tahun baru masih ada juga yang membuli mereka, kami siap melaporkan. Terima kasih ya teman-teman daripada mampir di sini. Tadinya saya melihat ini kan yang saya laporkan atas nama TM ya. Boleh nama lengkap? Boleh. Udah sebut ya, Tiara Marlin. Tadinya saya cuek aja gitu dengan apapun yang dia siarkan live gitu ya. Tapi setelah saya mendapat banyak banget dari teman-teman netizen, dari TikTok mau dari Instagram, dari mana-mana, dan juga saya ada ketemu 2 video yang sangat gamblang menyebutkan nama Vanessa Angel, Bibi dan Gala, di mana Tiara Marlin ini memfitnah dengan mengatakan Vanessa sudah hamil 5 bulan, lalu ya pada saat menikah itu tengah mengandung 5 bulan, lalu juga Gala itu nggak tahu siapa bapaknya. Ya, di situ saya sangat merasa dan banyak sekali teman-teman netizen yang DM untuk mengambil tindakan, sehingga saya pada hari ini juga dengan bantuan nanti abang ya melaporkan Tiara Marlin atas ujaran pencemaran nama baik, fitnah, terus dengan sengaja menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan keresahan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang melaporkan adalah saya, mewakili keresahan masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kalau saya kemarin itu kan saya sudah menghubungi baik-baik. Pertama kali itu Tiara Marlin datang ke rumah Pak Faisal. Saya yang notabene saya sudah tahu bahwa orang itu pertama kali yang saya tahu orang yang menjelek-jelekan keluarga Pak Faisal. Lalu menjelek-jelekan Fuji, membawa-bawa donasi, yang dimana donasi itu kan saya buat. Jadi ya menurut saya pada saat dia datang, saya agak worry dong. Nah setelah itu saya datang, dia kameranya sudah standby terus, ngobrol sama Pak Faisal. Pak Faisal kan memang mungkin terlalu polos, ya dia pikir ya cuma video-video biasa. Saya langsung tegur, "Wah, ini ada konten nih, udah izin belum?" "Oh enggak kok, ini cuma video-video biasa gitu." Nah akhirnya setelah itu saya naik sama Fuji turun, karena Fuji tidak mau menegur dia, menurut aku wajar, karena omongan dia di media sangatlah tidak pantas untuk disampaikan, dimana dia tidak mengenal almarhum dan almarhumah, apalagi keluarganya. Dia melontarkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas. Nah Fuji tidak mau salim sama dia, ya kan? Nah setelah itu saya duduk sama Fuji, saya duduk sama Tiara Marlin, saya ngomongin baik-baik. Kenapa Mbak datang ke sini lalu memvideokan? Itu tidak, etikanya tidak baik. Saya bilang kan gitu. Nah setelah itu ya udah, dia merasa ya dia datang mau baik-baik ke sini. Kalau mau baik-baik tanpa kamera, kenapa divideoin? Saya mana sini handphonenya? Saya delete ya. Jadi juga semuanya cek dong, di delete. Saya marahin, kenapa Mbak berstatement seperti ini? Padahal Mbak kan belum ngobrol kita dari pihak sana, jangan menggiring opini publik, bilang gitu. Nah ya udah, akhirnya setelah itu dia minta maaf, dia pulang, dia bilang mau mengklirkan itu. Iya benar, itu dia bilang mau jadi jembatan antara si pihak A dan pihak B, yang dimana orang ini kami tidak kenal loh gitu. Nah setelah itu sudah keluar, dia menjelek-jelekan Fuji lagi, memasang foto Fuji dengan dikatain pembantu. Terus statement Vanessa katanya sudah hamil 5 bulan. Gala itu anaknya nggak tahu siapa bapaknya nggak tahu. Ya maksudnya itu kan menggiring opini publik yang tidak baik. Terus dia mencebarkan nama baik. Saya sudah baik-baik, ajak dia, saya hubungin, saya WA. Dia ngomong-ngomong, dia memang sumbangan 2 juta, tapi dia selalu bilang saya itu datang mau donasi. Daripada disebut-sebut terus Mbak,
mana nomor rekeningnya, saya balikin donasinya Mbak, saya bilang gitu. Terus bahkan kalau memang nggak mau kalau memang ini saya tambahin deh donasinya, saya balikin ke Mbak, saya bilang dibanding Mbak sebut-sebut terus Mbak jadikan ini sebagai konten-kontennya Mbak kan gitu. Nah setelah itu ya udah, akhirnya saya hubungin nggak mau dibales, tapi justru malah terus-terusan posting. Berarti kan saya nggak tahu maunya apa. Saya bawa ke jalur hukum. Iya. Di Mbak Emma lah sebagai orang yang melaporkan ya. Melaporkan begitu. Bantu dengan Bang Rasma. Karena juga memang ada beberapa videonya Tiara Marlin itu yang nggak, yang menyinggung saya banget gitu. Dia bisa pasang foto-fotonya aku juga di situ. Betul. Jadi tapi bukan itu yang aku permasalahkan. Karena kalau di dunia entertain pasang-pasangan foto itu tuh biasa. Tapi kalau sudah mencoreng, menyebarkan fitnah dan berita hoaks terhadap sahabat saya yang selama hidupnya sampai meninggal sudah mempunyai nama yang harum sehingga mau merusak itu yang harus saya luruskan. Itu karena itu sangat meresahkan secara mental, dan kita tuh pembelajaran ya. Ini pembelajaran bahwa jangan semena-mena menghina, memfitnah orang walaupun mereka sudah tiada. Ini pembelajaran buat kita semua. Biarpun mereka tidak bisa melakukan apapun, tapi ada orang-orang yang masih hidup yang sanggup melakukan dan lebih berhati-hatilah ya, untuk memakai betul. medsos gitu lah. Permasalahan demi permasalahan dihadapi Faisal dengan tenang dan ikhlas. Beberapa waktu yang lalu, secara resmi Gala telah memiliki rumah dari hasil galang donasi yang inisiatifnya datang dari Marisha Icha. Maka, setelah Marisha Icha, kini ada rencana dari Medina Zain yang juga memiliki rencana serupa dengan Marisha Icha untuk memberikan Gala sebuah rumah. Lalu seperti apa tanggapan Haji Faisal atas rencana dari Medina Zain tersebut? Ya berita dari wartawan aja kita dengar baru ya, Mas? Iya. Berita dari wartawan ya, ke kita belum sampai. Tanggapan Pak Haji gimana tuh? Maksudnya dia ingin donasi, nggak tanpa donasi dia akan membeli dengan uang pribadi dia. Ya gimana tanggapan saya ya, kalau itu serba salah, saya anggapnya saya salah. Saya nggak bisa nolak, ini anak yatim piatu. Tapi jangan kalian katakan saya nanti serakah Haji dengan sampai nilai begitu. Ini karena anak yatim piatu ya, anak yatim piatu. Kalau ada orang memberi, nggak saya terima, takut saya menghalangin. Nah saya terima, tapi jangan kalian bilang saya serakah. Kalau memang ada ya. Dilema jadinya ya? Dilema ya Pak Haji? Ya, jangan kalian sangka saya nanti Pak Haji saya lakukan. Ini kalau memang hoki anak yatim piatu, memang hoki dia anak yatim piatu, saya hanya tinggal mengasisi saja, nerimo aja sih seperti itu. Kalau memang hak, kalau Pak Haji itu hak Gala itu berarti artinya rezeki itu Gala ya? Iya. Ya, jadi posisi saya sini hanya karena dia anak yatim piatu, ya saya hanya nerimo. Jadi dia ada niat baik orang, tapi jangan kalian bilang, oh Pak Haji mau juga semua gitu. enggak, saya takut salah nanti karena memberi kepada anak yatim piatu ini kan. Gala kan udah punya rumah, Iya. sekarang kan udah dimiliki. Jadi anak yatim piatu diberikan memang berpahala juga kan, tapi jangan kalian salahkan. Ini begitu nanti saya. Oke. Artinya semua donasi yang masuk ke Gala pun akhirnya keluarga dari Bapak Faisal menerima ya, membuka tangan. Iya, membuka tangan karena saya itu kan penyedia ya. Saya nggak mau nanti salah apa Haji, salah persepsi ya, jangan ya. Salah persepsi. Tapi tidak menghalangi rezeki Gala ya. Saya rezeki Gala itu. Jadi jangan saya sampai terindikasi bahwa saya menghalang rezeki Gala. Ini kan anak yatim piatu ya. Tapi jangan sampai saya dibawa-bawa, artinya nggak ada hak saya untuk menghalangi. Terima kasih Pak Haji. Ya, aku mau hunting rumah. Sebenarnya ini isu di publik kan aku mau beliin rumahnya Gala ya. Cuman sebenarnya ini rumah tuh kepentingannya memang untuk apa ya? Untuk ini aja sih, maksudnya untuk apa sih namanya Ci? Ya untuk awalnya untuk Gala, tapi kan kontroversi ya jadinya. Rumahnya udah ada donasi dan lain-lain. Di sini aku menghormati keluarga, ya kan? Keluarga A, keluarga B, aku tidak memihak siapapun. Dua-duanya baik sama aku gitu loh. Jadi di sini aku cuman ada apa ya? Ada niat aku lah, niat baik aku gitu untuk mencarikan rumah untuk Gala. Ini rumah punya sahabatku, namanya Kak Zita. Jadi malam-malam pas aku hunting rumah itu, tiba-tiba Kak Zita nge-DM aku gitu. Jadi akhirnya
yaudah deh kak, boleh dilihat gitu, siapa tahu kan cocok. Kalau misalkan, kan ini kan keputusannya belum ada dari keluarga mau menerima atau tidak, ya kan, pemberian dari aku. Ya kan harus nanya dulu. Tapi sebenarnya personal aku udah nanya kedua belah pihak, tapi belum ada jawaban. Ada yang sudah jawab, ada yang belum jawab. Ya kan, mungkin mereka ada pertimbangan lah gitu ya kan. Tapi di sini aku mau hunting dulu gitu. Kan siapa tahu kalau misalkan cocok, kalau misalkan memang tidak diterima, aku udah posting di story aku akan menggunakan untuk yang lebih membutuh ke rumahnya Fuji. Aku ke teleponan sama Om Dodi. Aku komunikasi sama Frans. Aku juga sempat ketemu Pak Haji Faisal, terus bukan Pak Haji Faisal, mamanya. Terus pengacaraku juga ngobrol sama Pak Haji Faisal dan udah ada komunikasi. Kan ini kan keputusannya belum ada dari keluarga mau menerima atau tidak, ya kan, pemberian dari aku. Ya kan harus nanya dulu. Tapi sebenarnya personal aku udah nanya kedua belah pihak, tapi belum ada jawaban. Ada yang sudah jawab, ada yang belum jawab. Ya kan, mungkin mereka ada pertimbangan lah gitu ya kan. Tapi di sini aku mau hunting dulu gitu. Kan siapa tahu kalau misalkan cocok, kalau misalkan memang tidak diterima, aku udah posting di story aku akan menggunakan untuk yang lebih membutuhkan lah. Aku sudah info, Pak. Ada yang mau dapat rezeki nih, ada yang mau beliin rumah. Wah, alhamdulillah. Kalau gitu, Bapak terima nggak? Yang namanya rezeki masa ditolak? Boleh ditanya langsung ke keluarga Pak Faisal. Iya, ditunggu aja rumahnya. Tunggu Mbak Medina rumahnya, terima kasih banyak udah beliin rumah untuk Gala. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita tunggu aja. Janji adalah hutang, jangan lupa.